Shalom keluarga besar Saga Group. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai hari Sabtu terakhir di bulan Agustus. Minggu depan kita sudah ada di tema yang baru, di bulan yang baru, dengan semangat kerja yang baru pula. Dan kita masih menyelesaikan tema kita, kemerdekaan di dunia kerja. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu sepanjang bulan Agustus di tempat kami bekerja, di tengah keluarga, di segala aktivitas kehidupan kami. Biarlah firman yang disampaikan di dalam ibadah di bulan Agustus ini Tuhan, minggu terakhir boleh jadi berkat. Engkau memimpin hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman dengan kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan. Juga Engkau menolong setiap keluarga besar Saga yang sedang duduk menyaksikan tayangan ini, bahkan setiap orang yang bisa melihat tayangan ini akan diberkati. Kami siap ya Tuhan belajar kebenaran firman-Mu, menelaah lebih jauh lagi, dan biarlah dari awal sampai selesai Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, hari ini tema terakhir di bulan Agustus tentang kemerdekaan dan dunia kerja. Kita akan membahas 3 hal ciri dari orang-orang yang mengalami kemerdekaan dan jadi berkat di dunia kerja. Kita buka Pengkhotbah pasal 4 ayat 11 dan 12. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Lalu ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ingat baik-baik ya. Saya mau membuka dengan satu cerita begini. Di gurun salju, di badai salju, ya, ada orang yang akan pulang ke rumahnya melewati gurun dan ada badai salju. Tiba-tiba dia sudah tidak kuat dalam perjalanannya, dia menggigil, dia rasa semua tulang-tulang jarinya sudah kaku walaupun dia sudah pakai mantel, pakai jas ya, untuk menahan rasa dingin di tengah malam salju itu. Tiba-tiba dalam keputusasaan dia mendengar ada orang yang dengan suara yang hanya terdengar samar-samar, tolong saya, tolong saya. Ya, dia berpikir bagaimana mau menolong, saya sendiri aja lagi berjuang menahan salju, menahan tulang-tulang sudah mulai kaku karena salju, karena suhu di bawah 0 derajat. Tapi suara itu makin dia melangkah, dia makin mendengar suara itu, tolong saya, tolong saya. Sampai akhirnya dia memakai senter di tangannya untuk mencari sumber suara itu. Dan akhirnya dia mendapati seorang yang sedang tergeletak, ya, sudah separuh tertutup selimut salju. Lalu dia berpikir begini, kalau saya nolong dia, bagaimana dengan saya? Saya aja udah mau mati nih, saya udah kedinginan, saya udah rasa beku, kaku semua. Sementara lampu perkampungan masih hanya baru kelihatan titik-titik sinar saja seperti bintang di langit, ya. Tetapi waktu dia berjalan mau tinggalkan yang tergeletak di salju itu, hati nuraninya terketuk dan rasa bersalah. Akhirnya dia ambil kesimpulan, saya angkat orang ini sekuat tenaga saya, sejauh langkah saya bisa menggotong dia, saya akan memapah orang ini. Lalu dia bangunkan orang itu, tangannya 2 dia gosokkan ke kaki-kaki orang yang sudah kedinginan, ke pipi orang yang kedinginan itu. Lalu dia pelan-pelan dudukan orang itu, dia remas-remas orang itu, badannya, tangan-tangannya, kakinya. Lalu dia ajak berdiri tanpa sadar ketika dia memijat-mijat tangan orang yang di salju itu, meremas-remas punggungnya dan menggerakkan
dua telapak tangannya untuk jadi panas, ditempelkan ke pipi orang yang udah mau beku di salju itu. Karena dia melakukan gerakan banyak, menggosokkan tangan, memijat-mijat, tanpa sadar suhu di dalam tubuh orang ini jadi naik, jadi hangat. Dan ketika dia mengajak yang duduk ini berdiri, dan berjalan dengan beban memapah orang yang ada di salju ini, maka dia makin keluarkan tenaga dan semakin suhunya hangat, suhu tubuhnya hangat, dan dia jadi kuat berjalan di salju itu. Ini hal yang luar biasa. Kadangkala kesulitan membuat kita terperosok, ya. Kalau kita hanya memikirkan, aduh saya sendirian badai salju, mati sudah saya. Tiba-tiba ada orang yang minta tolong, ya. Lalu kita berpikir, kamu ini, saya sudah mau mati, mau minta tolong lagi sama saya. Tetapi ketika kasih gerakan Roh Kudus lebih besar pada diri kita mau berani melangkah dalam keterbatasan kita, mau menolong orang lain, yang terjadi seperti orang yang ada di badai salju tadi. Kita mau beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Makanya di sini dikatakan juga kalau orang tidur berdua mereka akan menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, ini ada berkaitan dengan ciri-ciri orang yang merdeka, ya. Orang-orang yang merdeka memiliki semangat gotong royong seperti pidatonya proklamator kemerdekaan Bapak Gotong Royong Indonesia, Bapak Soekarno, ya. Bangsa ini bisa berdiri, bangsa ini bisa mengisi kemerdekaan dengan bergotong royong, bersatu hati, ya. Makanya dibilang kalau sendirian akan dingin, tapi kalau orang itu berdua dia akan hangat. Dan dikatakan tali seutas itu akan mudah. Sekali tali satu lembar itu akan mudah diputuskan, tetapi tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini berbicara tentang gotong royong. Satu batang lidi ketika dipakai untuk menyapu tidak akan bisa, yang ada dia akan patah. Tetapi kalau lidi itu diikat jadi satu, menjadi sapu lidi, dia akan bisa membersihkan sampah-sampah yang ada. Ciri-ciri orang yang merdeka di dalam Kristus di dunia kerja, dia mampu bekerja sama, ya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dalam satu grup, dalam satu perusahaan, dia bukan orang yang merdeka, dia orang yang egois, ya. Dan itu tidak ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Di tempat saudara ada, di grup, di bidang masing-masing, mungkin ada yang 4 orang, ada yang 6 orang. Apakah sudah sehati? Apakah bisa bekerja sama? Sebab kalau belum, kita belum merdeka di dalam Kristus Tuhan. Dan yang berikut, ciri-ciri yang berikutnya adalah memiliki kebebasan berpendapat. Ya, orang tuh semua pengen didengar. Ada istri di rumah, tunggu-tunggu suami pulang kerja. Begitu suami pulang kerja, wah, sudah tidak tahan. Dia lihat tinggal 1 jam lagi suaminya pulang. Dan begitu suaminya pulang, suaminya baru buka sepatu, dia sudah cerita, oh papa tadi kita anak begini, ya. Kalau seorang bapak yang bijak, dia akan memahami setiap orang memiliki kebebasan berpendapat. Cuma setiap orang juga harus berhikmat untuk mengemukakan pendapatnya. Itu yang kurang diperhatikan, ya. Demikian juga di dalam dunia kerja. Anda di bidang Anda berapa orang? 4 orang. Dibagi shift, 2 shift misalnya. Waktu mau pertukaran, pergantian tanggung jawab, itu kan saudara harus tunggu teman yang akan melanjutkan pekerjaan. Saudara harus menjelaskan begini, dan begini. Ya. Dan kita harus dengar, karena setiap orang punya kebebasan berpendapat. Dan orang yang merdeka memahami kebebasan berpendapat.
Kalaupun pendapatnya nggak masuk di akal, bertentangan dengan peraturan perusahaan, saudara bisa diskusikan. Saya sudah dengar yang kau mau, kau pindahkan di sini, kau atur barang seperti ini. Tapi ingat, kemarin manajer sudah arahkan kita seperti apa. Dengar dulu pendapat orang lain. Di alam kemerdekaan setiap orang bebas berpendapat, tetapi hasilnya nanti disaring mana yang akan dipakai, diterapkan sebagai kesepakatan bersama. Ingat sekali lagi, ya, ketika kita bekerja sama dengan baik, ketika bisa sehati, ketika menghargai pendapat orang lain, ya, maka hasilnya akan berkemenangan. Prestasi kerja, target-target kerja akan dapat diraih. Perusahaan akan maju karena saudara, orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus yang ada di perusahaan Saga Group itu membuat perusahaan makin berkembang. Saga akan jadi 8 ini, jadi 9, jadi 10, tidak mustahil ketika ada orang-orang yang merdeka, yang memiliki ciri, dia mampu bekerja sama, dia mampu mengendalikan diri, mendengar suara orang lain, berpendapat yang bijak, menyampaikan pendapat dengan bijak, menyimpulkan dan menerapkan pendapat itu untuk jadi pedoman dalam bekerja. Saya percaya saudara punya dua hal ini, ya. Saudara mampu bekerja sama, bergotong royong, saudara juga mampu menyampaikan pendapat, menyaring setiap pendapat yang kita dengar dan menyimpulkan dengan baik sebagai acuan kerja. Itu yang kedua. Yang terakhir, orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, dia punya semangat memimpin dan dipimpin. Satu ketika Daud masih menggembalakan ternak ayahnya dan dia dipilih Samuel untuk menjadi raja. Proses Daud dari diurapi sampai menjadi raja tidak langsung hari itu. Habis diurapi langsung Daud masuk ke kerajaan, duduk di singgasana. Ada prosesnya, ya. Dia berhasil menggembalakan domba ayahnya, dia menjadi perawat, mengangkat senjata perangnya Raja Saul, baru dia diangkat jadi panglima perang, dia diangkat terus dan akhirnya sampai waktu Tuhan promosi digenapi, dia jadi seorang raja. Semangat untuk memimpin dan dipimpin ada pada orang-orang yang merdeka. Ketika Daud diurapi jadi raja, dia tahu dia akan jadi raja, tapi dia masih tetap semangat dipimpin oleh Saul, ya. Dia hanya memainkan kecapi, membersihkan alat-alat perangnya Saul, sampai pada waktunya diangkat jadi panglima perang dan diangkat menjadi seorang raja. Sekarang mungkin saudara belum ada di puncak pimpinan, tetapi saudara masih jadi orang-orang staf, orang-orang yang dipimpin. Ciri orang yang merdeka, dia hormat kepada yang memimpinnya. Dia mengerjakan apa yang diarahkan oleh pemimpinnya. Ketika dia setia, ketika dia taat, pada waktunya promosi Tuhan dinyatakan. 3 hal ini mari jadi ada pada kita semua. Punya semangat gotong royong, menghargai pendapat orang lain, dan ada semangat memimpin dan dipimpin. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga besar Saga. Lewat kebenaran firman 1 bulan kita sudah membahas tentang kemerdekaan. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat selesainya tema semangat kemerdekaan di lingkungan kerja. Biarlah kami makin bersemangat, makin bisa bekerja sama satu dengan yang lain, makin menjadi orang yang cakap dalam menghargai pendapat orang lain, dan semangat dipimpin maupun semangat memimpin ada pada kami semua. Perusahaan ini akan jadi besar, kesejahteraan kami semua di dalamnya juga akan makin diperhatikan baik, dan kami akan melihat pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan di perusahaan ini,
masalah-masalah yang dihadapi di perusahaan ini akan Tuhan tolong campur tangan. Juga kami berdoa Tuhan untuk pembangunan di Waena Tuhan, Engkau menyertai, Engkau memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk 8 saga yang sudah ada beroperasional dengan baik. Para manajer, pemimpin Tuhan, akan owner ya Tuhan Kau memberkati. Biarlah perusahaan ini melayani masyarakat di kota dan kabupaten, berdampak bagi kota dan kabupaten. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan berikan jalan keluar dari Tuhan, berikan kemenangan yang dari Tuhan. Pada akhirnya mari semua arahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya, tinggal menetap dalam hidup saudara dari sore ini sampai selama-lamanya. Haleluya.